Halo semuanya, balik lagi di channel Hobi Belajar. Jadi kali ini aku bakal bikin series lagi ya, series atau gimana nih? Ya, pokoknya aku mau ceritain pengalaman aku daftar di salah satu universitas Hong Kong. Namanya adalah City University of Hong Kong atau dalam bahasa Mandarinnya itu Shangkang Chengshi Daxue. Kalau bahasa Kantonisnya aku nggak tahu, mohon maaf. Dan ini bakal berbeda dari yang kemarin. Kemarin aku bikin tentang HKUST. Dan untuk HKUST ini aku reject offernya karena beberapa alasan. Kalau kalian penasaran boleh komen ya. Tapi hari ini aku nggak bakal jelasin itu karena kita fokus ke CTU. Nah untuk CTU ini aku ambil offernya. Jadi aku bakal ngejelasin ke kalian full dari segala tanggal-tanggalnya, eh, pertanyaan interviewnya apa yang perlu disiapin dan lain-lain. Oke, yuk lanjut. Oke, jadi untuk segmen pertama ini aku mau menjelaskan tanggal-tanggalnya ya. Jadi mungkin buat tahun ajaran nanti bisa beda dikit, cuma at least kalian tahu gambarannya untuk pendaftaran CTU. Oke, jadi nah buka catatan dulu. Oke, jadi CTU ini buka pendaftaran tanggal 23 September 2021 ya pas zaman aku. Jadi dan ini menurut aku rata-rata semua di Hong Kong itu begitu. Aku lupa exactly. Setahu aku HKU itu 27, HKUST Oktoberan gitu. Aku mungkin salah, tapi seingat aku begitu ya, sekitar September akhir, Oktober awal gitu sih untuk rata-rata di Hong Kong. Nah, dan dia itu tutup itu untuk early round 15 November dan rata-rata di Hong Kong juga segitu 15 November. Untuk normal roundnya itu 13 Januari tahun depannya lagi. Untuk early roundnya sih dari semua univ Hong Kong yang aku daftar yaitu HKU, HKUST, apa lagi? Aku CUHK, cuma CUHK aku daftarnya yang di cabang Cina. Rata-rata untuk early roundnya segitu sih. Untuk HKUST dan HKU ya. Nah itu rata-rata segitu, November tengah gitu. Nah untuk normal roundnya 13 Januari dan ini berbeda-beda tiap univ setahu aku, tapi untuk CTU 13 Januari ya. Nah, recommended banget daftarlah early round. Kenapa? Karena beasiswanya itu awal-awal ya. Ya istilahnya kalau kalian normal round kalian dapat sisahan doang, bener gak? Jadi ya daftarlah early round gitu. Karena kan orang-orang yang daftar normal round itu mungkin lagi menunggu offer-offer lain-lainnya gitu. Makanya dia butuh waktu pendaftarannya, kayak confirm date-nya itu ada belakang. Jadi kalau kalian udah yakin mau daftar di sini, daftarnya early round gitu ya. Nah, untuk hasilnya itu dapatnya di Januari 11 kalau aku early round, Januari 11 2022. Dan dikasih waktu 1 Februari untuk memutuskan. Jadi nggak nyampe sebulan ya. Untuk deposit juga di Hong Kong ini mainnya deposit guys, jadi kita nggak bisa jadiin cadangan ya soalnya mahal gitu. Depositnya 10.000 Hong Kong dollars atau sekitar 18 juta 18-19 juta gitu ya. Dan CTU ini termasuk yang paling murah depositnya. Kalau untuk HKUST itu 20.000, HKU 20.000 ya, dia termasuk lebih murah. Nah karena kita udah tahu kalau early roundnya kan 15 November ya, kita harus siapinnya dari awal-awal. Rekomendasi aku sih Oktober awal tuh udah mulai disiapin ya, transkrip nilai dan lain-lain. Tapi IELTS tolong ambilnya September maksimal ya. Oke lah kalau mau ambil Oktober, cuma karena mepet sih menurut aku, lebih baik September awal gitu ambil. Aku ambilnya September tengah gitu sih, dan itu waktunya udah oke, lumayan waktunya bisa kita persiapkan untuk persiapan univ gitu. Nah, apa aja sih yang disiapin? Nah, yang pertama transkrip nilai dalam bahasa Inggris, penting banget. Nah, kalau kita minta translation, sworn translation itu paling murah 50.000 per halaman. Kalau kalian mau transkrip itu semua kasih ke pihak translator gitu mahal. Jadi kalian harus mintain sekolah untuk translatein gitu ya, bikin transkrip nilai dalam satu lembar. Jadi enakan, kita tinggal kasih ke univnya aja. Selanjutnya sertifikat lomba-lomba, ya itu kan optional ya. Kalau kalian menang lomba boleh dimasukin gitu. IELTS untuk CTU nggak tinggi sih, cuma 6 lumayan tinggi sih, 6.5, 6,5. Tapi nggak ada spesifik per
kategori. Misalnya NUS itu kan mintanya 6,5 untuk writing, kalau CTU nggak ada, jadi aman. Nah, passport very important. Passport bikin sekarang, karena kalau nggak ada ribet pendaftarannya. Karena kita interview pun disuruh tunjukin passport, oke? Terus ada personal statement, mereka minta. Nggak ada aturan apa-apa sih, cuma rekomendasi aku maybe 500 sampai 600 kata gitu sih. Nanti aku bakal bikin separate video tentang personal statement. Sama perbedaannya untuk CTU ini nggak ada surat rekomendasi. Mereka nggak minta, cuma kalau kalian ada boleh masukin gitu ya. Nanti ada kolom sectionnya gitu. Nah, untuk pendaftarannya nanti aku kasih link di deskripsi. Nanti kalian tinggal ikutin aja ya. Kayak di websitenya disuruh minta apa, kalian masukin aja gitu. Nah, itu yang tadi aku udah sebutin apa aja yang disiapin gitu ya. Oke, jadi di segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang interview. Nah, interviewnya aku nggak tahu ya. Aku kan ambil di jurusan data science, dan temen aku ada yang ambil jurusan teknik mesin ya, mechanical gitulah pokoknya, dan fakultasnya beda. Nah, waktu interviewnya itu memang sama, cuma dikasih tahunya itu beda. Gini maksud aku. Nah, interviewnya itu tanggal 30 Desember, akhir tahun. Dan untuk data science dikasih tahunya itu tanggal 28. Cuma 2 hari guys buat persiapin. Kaget banget. Jadi buat kalian yang mau daftar CTU, tolong persiapin dari ya mid Desember lah, siapin interview skrip kalian gitu-gitu, informasi yang perlu siapin cepet-cepet tanggal 20-an lah. Oke. Nah, kalau temen aku yang mechanical engineering ya, kalau nggak salah dia itu dikasih kalau nggak salah seminggu sebelum deh, jadi masih lebih mending gitu ya. Kalau aku rada kaget gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan interview ya. Jadi mekanismenya itu kalian masuk gitu, terus disuruh kasih tahu pasportnya. Nanti kalian kasih di kameranya aja gitu. Jadi habis itu bakal masuk ke breakout Zoom. Nah, kalian bakal dihadapkan dengan 2 profesor. Aku lupa namanya, cuma ada 2 lah pokoknya. Habis itu interviewnya itu itu satu ya, maksudnya kita dengan profesor, bukan kayak misalnya KUST sama HKU itu kan bareng-bareng teman-teman yang lain gitu ya, ada orang lain. Kalau ini nggak one-on-one gitu. Nah, pertanyaannya ada introduction, ya biasa aja sih introduction, sebutin diri kita, terus kayak ya kita dari Indonesia gitu, namanya siapa, hobinya apa, dan ya kenapa mau ke CTU gitu misalnya. Habis itu ada juga kenapa pilih data science gitu ya. Kalau aku bilang ya, aku suka, ini general aja ya. Nanti aku bakal kasih script aku di kolom deskripsi, kalian bisa download dan mungkin berguna buat kalian. Kalau aku sih secara general aja, aku bilang aku suka problem solving dan matematika. Jadi data science tuh kayak cocok gitu loh. Soalnya kita pakai data untuk menyelesaikan suatu masalah. Apalagi kalau kita pakai matematika, solusi yang bakal kita generate, yang bakal kita hasilkan itu bakal lebih efektif. Nah, tuh kan udah enak tuh. Aku kira cuma ngomong-ngomong doang. Ternyata ada soal matematika. Pas ditanya gitu aku kaget kan. Aku nggak expect banget. Tapi untung gampang. Jadi dia cuma mau ngetes doang sih menurut aku. Dan soalnya gampang nih. Aku masih ingat ada 3 pertanyaan matematika. Yang pertama, apa itu turunan X kuadrat? Kan ya soal basic kan. Ya turunan X kuadrat kan 2X. Selanjutnya itu adalah kalau perkalian dot 2 vektor sama dengan 0, artinya apa? Artinya kan vektornya perpendicular atau saling tegak lurus. Yang terakhir turunan 2 pangkat X ya. Turunan 2 pangkat X kan 2 pangkat X dan 2. Nah, jadi ya jangan lupa konsep aja sih. Menurut aku nggak gitu berat buat kalian ya. Soalnya pertanyaannya lumayan basic. Cuma mungkin yang aku aku pas jawab turunan 2 pangkat X itu, aku bilangnya kayak 2 pangkat X ln. Kan kalau bahasa Inggris kan ln X. Terus dia kayak bingung gitu. Terus aku bilang the natural logarithm gitu. Oh, oke, baru ngerti.
Habis itu terakhir juga aku udah jelasin sih, maksudnya kan biar aku show aku suka data science, aku bilang aku belajar Python sama R programming. Cuma tipsnya jangan terlalu sombong atau oversell. Kamu bilang aja seadanya, aku masih beginner, aku masih belajar gitu. Karena takutnya kan nanti ditanyain soal-soal Python kita nggak ngerti, bener gak? Habis itu yang terakhir dia tanya any questions yang mau ditanyain ke CTU gitu. Dan aku bilang aku kan research nih, kita perlu research tentang univnya ada program-program apa dan apa yang interesting gitu. Jadi aku tanya, ada program di CTU namanya HKTech 300, yaitu program CTU untuk membantu berdirinya 300 startup. Dan aku tanya pengajuannya itu kayak gimana ya, dan dia jelasin gitu, nanti kamu isi formulir, nanti bertahap dapat investasi sekian gitu aja sih, buat build interest saja biar mereka bisa tertarik untuk nerima aku gitu. Nah, abis itu terakhir banget sebelum aku leave, aku masih ingat kayak profesornya lupa nanya gitu. Dia bilang, ada gak something that interests you in the module? Dia mau ngetes kita baca modulnya atau enggak. Makanya modulnya itu kita harus baca. Misalnya modul data science, syllabus data science gitu. Bakal belajar apa sih di univnya? Dan ya aku bilang aja, aku mau belajar machine learning. Meskipun seingat aku nggak gitu dalam baca silabusnya, cuma yang keinget kayak machine learning aja gitu. Jadi ya untung ada gitu yang keinget. Oke guys, jadi itu dulu pengalaman aku ya, cerita pengalaman aku daftar di CTU. Semoga berguna buat kalian semua yang ingin daftar Universitas CTU. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan sungkan buat komen, aku pasti bales. Soalnya masih ya small YouTuber, pasti bales. Sama DM aku aja, nggak apa-apa, pasti aku bales. Kayak teman-teman beberapa tadi ada DM aku. Dan ya, semoga berguna. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, bye-bye, sampai jumpa.